warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Ibu absen dulu ya. Oke, untuk semuanya berangkat semua nggak? Atau ada yang izin tidak hadir? Hadir semuanya? Oke, berarti nihil ya. Oke, sekarang silahkan kalian cek terlebih dahulu kalian dilihat ada sampah atau enggak. Kalau ada sampah silahkan diambil, dibuang keluar. Ada? Bersih? Oke, berarti kelas ini rajin ya piketnya ya. Oke, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk menambah semangat nasionalisme, silahkan berdiri. Kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri dulu ya. Oke. Duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya untuk menambah semangat dan fokus kita dalam belajar, kita senam otak dulu ya. Oke, silakan kepalkan tangannya, yang kanan dibuka, yang kiri ditutup. Jadi buka tutup, buka tutup, buka tutup. Bisa? Bisa. Sekarang yang lebih susah ya. Coba kalian jempolnya sebelah tangan kanan, jempolnya sebelah kiri kelingkingnya ya. Ayo, jadi kanan kiri gitu ya. Oke, kanan kiri, jempol kelingking, jempol kelingking, jempol kelingking. Bisa nggak? Ayo, bisa nggak? Bisa, fokus banget ya. Oke, sekarang tangannya sebelah kanan, sebelah kiri tulis angka 0, sebelah kanan angka 8. Yuk, secara bersamaan. Yuk, bisa nggak? Yuk, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa ya? Oke, tepuk tangan semuanya. Oke. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, kakak pengen tahu nih, kemarin kalian udah belajar kan mengenai keragaman budaya, jenis-jenisnya, faktor-faktornya, ya nggak? Ya, masih ingat nggak faktor keragaman budaya yang mempengaruhi itu ada berapa? Ada 3, apa aja sebutin? Faktor isolasi geografis, faktor iklim, faktor letak geografis. Oke, sekarang jenis-jenisnya ada berapa? 7. Apa aja sebutkan? Oke, jadi ada 7 ya. Sekarang tokoh yang mempengaruhinya ada berapa? Apa saja? Siapa? Oke, itu ya. Jadi tokoh-tokoh dan faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Silakan selanjutnya kakak mau tanya nih, ibu mau tanya sebelum kita memasuki materi ya. Kalian pernah nggak sih merasa diejek teman, pernah nggak? Pernah. Kira-kira perasaan kalian gimana? Oke, terus kira-kira tindakan mengejek itu perilaku yang baik atau yang buruk ya? Buruk. Kenapa tuh? Ini termasuk permasalahan sosial bukan sih? Iya, kenapa? Oke, menyakiti orang lain. Karena perilaku yang tidak baik. Ya, jahat. Apa? Perilaku tidak baik. Perilaku tidak baik. Ada lagi?
Membuli. Iya, boleh ya. Jadi itu merupakan tindakan mengejek, itu merupakan salah satu tindakan bullying yang tidak boleh kalian lakukan, ya enggak? Contohnya tadi ketika Bu aku nggak mau sekelompok sama dia karena dia bodoh, itu nggak boleh ya. Itu termasuk tindakan bullying secara verbal ya. Bullying itu tidak hanya kamu ditonjokin, kamu dipukulin, enggak, tapi secara kata-kata juga bisa menyakiti orang lain, itu juga termasuk bullying. Oke. Sekarang setelah itu ya, kita masuk hari ini membahas tadi, kita akan mempelajari mengenai permasalahan ya. Permasalahan yang dikatakan permasalahan sosial budaya ya. Tapi sebelum itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik itu mampu menganalisis permasalahan sosial budaya di lingkungan sekitarnya dengan baik dan benar. Kemudian manfaatnya apa sih mempelajari ini? Jadi manfaatnya bagi peserta didik atau kalian itu dapat secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung itu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik dan mendalam tentang dinamika dan berbagai isu yang terjadi seperti ketidaksetaraan, diskriminasi dan konflik antar budaya, serta mengajarkan peserta didik untuk menghargai keberagaman dan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Oke. Sebelum kita memasuki materinya lebih dalam, silahkan kalian simak video yang Ibu terangkan ya. Ini ada video berita, kalian perhatikan nanti disimpulkan. Oke? Oke. Dari video tersebut ya, apa yang bisa kalian amati dari video tersebut? Oke, silahkan Andina. Jadi dalam video tersebut itu membahas mengenai tawuran dan dilakukan oleh pada peristiwa itu karena saling ejek, dan kemudian dari tawuran tersebut terdapat satu orang yang meninggal karena tawuran tersebut. Oke, jadi benar ya. Video ini tadi menjelaskan mengenai tawuran. Ya, dimana tawuran itu menyebabkan satu orang meninggal ya. Kalian tahu nggak tadi siapa yang melakukannya? Pelakunya siapa? SMP sama SMA tuh ya. SMP aja udah ikut tawuran ya, apalagi memakan korban jiwa. Jadi ini merupakan bentuk dari permasalahan sosial budaya, ya nggak? Karena kenapa? Dia melanggar aturan nggak? Iya, kenapa? Ada tahu? Melanggar? Melanggar nilai dan dan norma. Oke, bener banget ya. Jadi ini kan termasuk permasalahan sosial ya. Jadi yang dikatakan permasalahan sosial itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke. Konflik. Oke. Perilaku menyimpang. Ada lagi? Perilaku buruk. Ada lagi? Ya, pelanggaran. Pelanggaran aturan. Oke, benar ya. Jadi merupakan itu adalah yang disebutkan teman kalian, itu merupakan apa yang dikatakan dengan permasalahan sosial. Sekarang yang dikatakan apa sih yang dimaksud dengan permasalahan sosial budaya? Jadi permasalahan sosial budaya itu merupakan suatu kondisi saat terjadinya pelanggaran nilai-nilai dan norma di masyarakat yang muncul akibat adanya perbedaan antara nilai dalam masyarakat dengan realitas yang ada. Tadi tawuran itu sesuai nilai dan norma masyarakat nggak? Enggak, melanggar kan? Iya, makanya itu merupakan permasalahan sosial. Kemudian contoh lainnya yang ada di buku kalian, silahkan bisa dibaca ya. Itu ada eksploitasi pembangunan berlebihan. Ada yang tahu apa? Menebang hutan secara berlebihan untuk pembangunan. Yang seharusnya hutan itu kan difungsikan untuk paru-paru dunia, untuk pembentukan oksigen, tapi dibabat habis untuk pembangunan. Itu juga salah ya. Untuk berdiskusi sekarang, oke. Kita bagi kelompok diskusi. Ibu minta kalian hitung 1 sampai 4. Ibu minta 4 kelompok ya. Hitung 1 sampai 4. Jadi nanti kelompok 1 ke kelompok 1 yang dapat 2 berarti kelompok 2, 3, 3, 4 gitu ya. Oke, silakan sekarang mulai dari sini dihitung. 1, 3. Oke, silahkan ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah. Ini Ibu kasihkan LKPD-nya ya. 1 kelompok 1. Ini kelompok berapa?
Oke, kelompok 1. Oh ya, oke kelompok 2 ya. Untuk kelompok 3 mana? Kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Perhatikan di situ ada 4 kasus ya. Di situ ada 4 kasus. Kalian boleh scan. Di situ isinya adalah berita atau artikel berita yang harus kalian baca dan pahami. Kemudian kalian cari penyebabnya, cari dampaknya, dan cari solusinya. Kemudian simpulkan ya. Ya, kalian harus lihat langkah-langkahnya. Kalian boleh bikin ke dalam bentuk Canva ya. Boleh PPT boleh, mau infografis boleh, mau poster juga boleh ya. Sekreatif kalian. Oke, kita berdiskusi selama 15 menit. Silahkan untuk didiskusikan sekarang. Oke. PPT-nya itu isinya kamu kasih latar belakang. Itu masalahnya tentang apa? Kemudian penyebabnya dibaca dulu ya. Dicari penyebabnya kasus itu tuh tentang apa sih? Kemudian dampaknya apa? Ya. Dan terakhir simpulkan. Buat kesimpulan sesuai dengan apa kalian seorang pelajar itu kira-kira menyikapi masalah itu tuh gimana sih? Kayak gitu ya. Ya, cara buat kesimpulan kayak kalian baca dulu ya. Setelah paham nih kasusnya tentang apa, kalian cermati, oh ternyata setelah mempelajari artikel ini, kami sebagai pelajar harus lebih belajar lagi atau jangan mengikuti apa yang ada di artikel Bu, tersebut. ini pakai keterangan waktunya, Bu. Boleh? Misalnya di tempatnya itu boleh. Iya kayak Iya, dicantumkan ya, biar jelas. Jadi apa kejadiannya di mana nih? Nggak cuma ngasal, kan kalian punya sumbernya, punya artikelnya. Atau lebih baik lagi kalian cari berita yang lain. Jadi nggak hanya satu berita nih. Nah kalian cari berita yang terkait dengan itu di laman lain, maksudnya gitu. Oke. Ada yang lagi? Oke, terima kasih bukan calling dong. Oke, kelompok ini ada yang dibingungkan? enggak, Bu. Oke. Dibaca dulu, disimpulkan, cari dampaknya, terus dicari latar belakangnya ya. Benar. Jadi kayak kamu tahu nih, oh artikel ini latar belakangnya tentang kasus, kamu bahas kasus apa? Vandalisme tuh ya, ada di scan kan, sudah dibaca artikelnya. Nah itu iya, jadi kayak latar belakangnya kenapa tuh terjadi vandalisme itu, kenapa, pemicunya apa, kan penyebabnya kan, terus dampaknya bagi masyarakat apa gitu. Benar, solusi dari kalian itu gimana untuk mengatasi hal tersebut. Nah ya benar, kesimpulannya itu dari dari sisi kalian sebagai pelajar, kira-kira kalian menyikapinya seperti apa? Apakah harus dicontoh atau tidak harus dicontoh? Nah itu ya. Boleh, bagus ya. Untuk hasil kalian berdiskusi, silahkan kalian kirimkan ke link Google Drive yang udah Ibu kirim ya di grup ya. Coba dicek grupnya masing-masing, itu udah Ibu kirim. Silahkan dikirimkan di situ. Nanti Ibu yang download ya. Oke, sudah semua? Oke, sekarang siapa yang mau maju duluan? Kelompok berapa? Oke, kelompok berapa itu? 4, silahkan kelompok 4. Ya, kelompok 4 dulu. Oke. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perihal penyalahgunaan narkoba. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Saya Kanaya Vivia Jelita sebagai moderator. Saya Raya Nora Sonia. Saya Kayla Salsabila. Saya Jenika Noraini. Saya Exalzanita Sofia. Oke, kita akan mulai kepada materi yang pertama, yaitu tentang dampak penggunaan narkoba. Kalian jelasin di sini kalian bikin apa gitu.
Di sini kita kayak bikin kayak PPT gitu, mirip-mirip PPT. Oh gitu. Oke. Iya. Kira-kira yang tampilan pertama ini apa nih? Tentang dampak penyalahgunaan narkoba. Oke, ada ini ya, apa slogannya ya? Coba bacakan slogannya. Jangan sia-siakan hidup kita yang berharga. Katakan tidak pada narkoba. Oke, katakan tidak pada narkoba ya. Ini untuk kelompok 5. Kesehatan fisik. Narkoba dapat merusak organ vital seperti hati, ginjal, paru-paru, dan jantung. Misalnya, penggunaan heroin dapat menyebabkan enteritis, infeksi pada lapisan dalam jantung. Demikian materi dari kelompok kami. Sesi bertanya kami buka. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Alia. Perkenalkan, nama saya Alia Syifa dari kelompok 2 ingin bertanya. Bagaimana cara agar kita sebagai seorang pelajar tidak terjerumus dengan narkoba? Ya, pertanyaan yang bagus. Saya diskusikan dulu ke kelompok. Sudah. Sebagai pelajar, untuk menghindari narkoba, pelajari bahaya narkoba melalui pendidikan, pilih teman yang positif, dan hindari pergaulan dengan pengguna narkoba. Ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang positif untuk mengalihkan perhatian. Kembangkan keterampilan untuk mengatakan tidak pada tawaran narkoba, dan hindari situasi beresiko. Cari dukungan dari keluarga, guru, atau teman terdekat yang positif. Jika mereka tertekan, langkah-langkah ini membantu menjauhkan kita dari narkoba. Oke, mohon perhatiannya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang kasus tawuran. 1 orang tewas, polisi tangkap 4 pelaku tawuran di Duren Sawit. Siang-siang pergi kondangan, pulangnya dapat kue ketan. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita berkenalan dulu. Nama saya Ahmad Zulkifli. Nama saya Sopauya. Nama saya Safira Neda Putri. Nama saya Maulida Syafitri. Nama saya Hatta Mizan Ramadan. Latar belakang. Kasus tersebut merupakan kasus tawuran antar pelajar yang terjadi di Jalan Dermaga Raya RT 7 RW 10, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, di mana aksi tawuran tersebut melibatkan 2 kelompok, yakni geng Biang Rusuh atau Birus dan geng Anak Kelapa Klender dengan membawa celurit sebagai senjata. Kelompok 1 ingin membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Gandes Cendita Yuan dari kelompok 3 ingin bertanya apa yang dapat kita lakukan sebagai seorang siswa agar tawuran tersebut tidak terjadi lagi. Oke, soal diterima. Sebagai siswa, untuk mencegah tawuran, kita bisa melakukan beberapa hal. Pertama, bangun komunikasi yang baik dengan teman dan guru, serta bentuk forum diskusi untuk menyelesaikan masalah. Kedua, ikut serta dalam kegiatan positif seperti olahraga dan seni untuk memperkuat hubungan antar siswa. Ketiga, dukung nilai-nilai toleransi dan penyelesaian konflik secara damai. Dan terakhir, segera laporkan potensi konflik kepada pihak sekolah agar dapat ditangani dengan tepat. Langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami ingin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya Abdullah. Saya Jasman Taher. Nama saya Gandes Cendita Yuan. Saya Zahira Muhammad Yamani. Saya Naura Hamidah. Ini adapun latar belakang dari kasus tersebut. Kasus tersebut menginformasikan tentang insiden coret-coret yang dilakukan oleh 12 pelajar asal Jakarta di Stadion Patriot Bekasi dan berakhir dengan penangkapan yang dilakukan oleh Satpol PP. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Mengapa kasus vandalisme tersebut dapat meresahkan warga? Ya, pertanyaan yang bagus. Saya akan menjawab pertanyaan dari Maulida ya.
ini kasus vandalisme bisa merasakan warga karena merusak fasilitas umum, mengganggu estetika lingkungan, dan menciptakan rasa tidak aman. Kerusakan ini membutuhkan biaya besar untuk perbaikan, mengalihkan dana dari kebutuhan masyarakat lainnya. Selain itu, tindakan vandalisme mencerminkan kurangnya rasa hormat terhadap properti publik dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan serta ketakutan bagi warga, terutama jika disertai dengan grafiti yang mengandung pesan-pesan negatif atau simbol kekerasan sehingga mengganggu ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat, sehingga penting untuk diatasi dengan serius. Kenal maka tak sayang, kalau udah sayang jangan ditinggal. Cihuy, perkenalkan nama saya Andina Dimelita. Kenalkan nama saya Zahira Dila Putri. Nama saya Getania. Saya Alia Siva. Nama saya Lesa Putra. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait tentang topik kasus pencabulan anak. Latar belakang, kasus berita tersebut membahas mengenai seorang pelajar SMP berinisial SH berumur 14 tahun yang diduga mencabuli murid taman kanak-kanak TK berinisial PA 6 tahun di pinggir kali Cipinang, Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Baik, kami buka sesi bertanya. Apakah ada yang bertanya? Baik. Bagaimana kita sebagai peserta didik menghindari korban pencabulan anak? Terima kasih pertanyaannya. Kami jawab pertanyaannya. Untuk melindungi diri dari pencabulan, kita sebagai siswa dapat melakukan beberapa langkah. Pertama, pahami dan hormati batasan diri serta berani mengatakan tidak jika merasa tidak nyaman. Kedua, selalu berada di lingkungan yang aman dan hindari situasi beresiko, terutama saat sendirian. Ketiga, waspadai orang-orang yang menunjukkan perilaku mencurigakan. Keempat, informasikan keberadaan dan rencana aktivitas kepada orang tua atau orang dewasa yang dipercaya. Terakhir, segera laporkan perilaku yang tidak pantas kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Langkah-langkah ini membantu menjaga keselamatan dan keamanan diri. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan ditutup. Baik, kami tutup sesi bertanya. Sekian presentasi dari saya dan kelompok saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu saat aku dan kamu disatukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sudah mempelajari 4 kasus ya. Sudah tahu tentang kasus apa tadi kelompok 1? Tawuran. Kelompok 2? Pencabulan anak. Kelompok 3? Vandalisme. Kelompok 4? Dan itu adalah contoh-contoh kasus permasalahan sosial yang biasanya ada di lingkungan sekitar kalian kan? Dan jangan lupa kalian terapkan atau solusi untuk mencegahnya tadi sudah dijelaskan kan? Jangan lupa untuk safety diri sendiri ya. Jangan sampai kalian bisa terjerumus ke dalam permasalahan itu, karena itu adalah permasalahan yang merugikan. Oke? Oke, selanjutnya kita mau ice breaking dulu, kayaknya ngantuk semua nih ya. Kayaknya ngantuk semua nih ya. Permainan tebak warna. Ingat, sebutkan warnanya, jangan hurufnya. Ya. Pertama apa? Oke, bisa ya? Nih. Oke. Ini? Ini? Ayo, siapa yang ngomong coklat? Ayo, siapa yang ngomong coklat? Warna apa? Hitam, bukan coklat. Ini? Siapa yang ngomong hitam? Ayo. Ini warnanya kuning. Kalau ini? Siapa biru? Jadi ini warna hijau ya, jangan biru. Kalau ini, oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, selanjutnya kita main kuis ya. Oke, siap semuanya? Siap. Ibu punya 5 pertanyaan di sini ya.
Jadi ada 5 pertanyaan, kalian boleh cepet-cepetan siapa yang mau jawab ya. Nanti saya yang bisa jawab ibu kasih hadiah ya. Bisa? Bisa semuanya? Oke, hadiahnya seperti ini ya. Jadi semangat, harus semangat ya. Jawab sebisanya ya, secepet-cepetnya. Oke? Oke. Kita mulai ya kuisnya ya. Oke. Kita mulai kuisnya. Untuk pertanyaan pertama, siap-siap. Apa penyebab terjadinya kasus pencabulan anak yang dibahas oleh kelompok 2? Aduh, siapa dulu nih? Oke, ada dulu. Silakan. Silakan Adel. Oke, penyebabnya karena si pelaku menonton video azab. Benar gak? Benar. Oke, berarti tepuk tangan buat Adel. Silakan Adel. Ya, terima kasih. Oke. Dulu refleksi yang ada di grup ya. Coba diklik dulu sekarang ya, ya. Refleksi yang tadi kakak ibu buat ya. Silakan diisi di komen. Dijawab pertanyaannya, gimana perasaannya hari ini, terus bagaimana pelajaran. Oh, ini udah nih Safa, sangat seru dan senang. Oke, boleh. Yang lainnya gimana? Safira kok nama doang? Iya, kata Adel senang dan sangat seru. Oke, bagian mana tuh yang seru? Kuis berhadiah. Oke, boleh. Oke, sebelum kita akhiri ini, silakan ada yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Oke, silahkan Kanaya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah permasalahan sosial budaya itu sangat beragam dan bisa terdapat di mana saja, baik di sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Permasalahan sosial budaya itu contohnya bullying, tawuran, narkoba, seks bebas, diskriminasi, dan lain-lain. Dan kita sebagai remaja sebaiknya tidak melakukan hal-hal tersebut karena itu melanggar nilai dan norma dalam masyarakat sekaligus membahayakan bagi kehidupan masyarakat. Ya, sekian. Terima kasih. Oke, itu dari kesimpulan dari Kanaya ya untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pemberdayaan masyarakat ya di halaman selanjutnya. Kalian silakan baca di halaman 233 ya. Dipelajari di rumah. Nanti dipersiapkan minggu depan kita pertemuan lagi ya. Ya, oke. Sebelum Ibu tutup, kira-kira ada yang mau kesan-pesannya enggak? Kesan-pesan untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyampaikan? Silakan Kanaya. Kesannya hari ini seru banget, terus dapat banyak ilmu. Dapat banyak ilmu, terus belajar kayak buat PPT, belajar hal-hal yang baru kayak gitu yang belum kita tahu. Terus mungkin pesannya selanjutnya kira-kira butuh tambahan apa Pak? Butuh tambahan games lagi? Iya, games lagi mungkin bisa. Terus ice breakingnya mungkin yang joget-joget kali. Hadiahnya iPhone kata Raya. Boleh. Ice breakingnya joget-joget ya. Lupa untuk stay tune dulu, safety dulu ya. Jaga dulu dirinya, jangan sampai kalian terjerumus ke hal-hal yang sudah kita bahas tadi ya. Jangan sampai itu terjadi kepada kalian. Ini himbauan banget dari ibu ya. Perbaiki diri dulu sebelum kalian ingin melakukan sesuatu. Jangan pernah insecure dengan hal-hal yang kalian merasa kurang ya. Kurang itu tidak masalah. Ingat, kurang itu tidak masalah. Menjadi diri sendiri itu lebih penting ya. Jangan sampai karena dia pintar, dia kaya, dia cantik, ternyata kok aku nggak bisa ya kayak dia. Jangan merasa seperti itu. Jadilah diri sendiri apa adanya, itu lebih baik. Oke, anak-anak ya, sendiri dulu sebelum mencintai orang lain. Asik. Oke, boleh. Kita sekian hari ini. Sebelum kita tutup, boleh kita doa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada ketua kelas dipimpin doanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh istirahat.